Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan iman kepada kitab-kitab Allah ini yang ketiga itu adalah berdasarkan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Semuanya itu kata Allah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, dan yang ketiga kepada kutubihi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab tauhid itu diajarkan. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah as-tasdiqul jazim anna jami'al kutubis samawiyyati nazalat min indillahi wa annaha kalamullahil haq. Yang pertama adalah ketika kita ingin dan akan mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah at-tasdiqul jazim. Kita harus membenarkan secara mutlak dan pasti, tidak ada keraguan dan menyeluruh. Membenarkan apa? Membenarkan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya. Satu tuh. Dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa kitab? Di dalam riwayat itu disebutkan ada yang mengatakan 104 kitab. Berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab kepada para nabi dan rasulnya. Ada yang mengatakan 114. Jadi 114 kitab. Yang kitab itu mencakup suhuf. Suhuf jamak dari sahifah. Sahifah itu artinya lembaran-lembaran yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dalam bentuk kitab. Nah, suhuf itu diturunkan kepada para nabi, di antaranya adalah berdasarkan riwayat yang kita terima, seperti suhuf yang diberikan kepada Nabi Syeds. Itu sejumlah 50 suhuf. Cuma suhuf tersebut tidak lagi bisa kita temukan. Tetapi informasi-informasi isi suhuf itu disampaikan di dalam riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Idris juga beliau itu diberikan 30 suhuf. Lembaran-lembaran yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Ibrahim 10 suhuf. Yang sering kita dengar suhufu atau suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau kita baca surat Al-A'la itu kan ada kalimat di akhir tuh. Atau ayat di akhir suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Berarti Nabi Ibrahim juga diberikan wahyu dalam bentuk suhuf. Termasuk Nabi Musa. Ada 10 suhuf. Sebelum Nabi Musa menerima kitab suci namanya Taurat. Jadi Nabi Musa itu dapat 2. Pertama adalah suhuf, lembaran-lembaran kitab suci, firman Allah. Yang kedua adalah Taurat. Yang sampai saat ini masih digunakan oleh orang-orang Yahudi. Meskipun sudah mengalami perubahan-perubahan. Nanti kita akan bahas. Tetapi yang wajib diimani dan perlu kita pahami adalah 4 kitab yang disebutkan Allah dalam Quran. Yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan bahas suhuf dan kitab-kitab tersebut supaya kita punya gambaran seperti apa kitab-kitab itu dan bagaimana terjadi perubahan-perubahan terhadap kitab tersebut dan isinya tentang apa. Kita akan coba bahas satu persatu sampai waktu Isyraq. Waktu Isyraq jam berapa ya? Jam berapa waktu Isyraq? Jam 6 kurang 15 menit lah ya. Meskipun nanti lebih sedikit nggak apa-apa lah. Yang pertama, suhuf Nabi Syed. Suhuf Nabi Syed ini informasinya ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kata Nabi berdasarkan riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf. Berarti pendapat pertama 104 suhuf. Sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syed. Jadi sebanyak 40 suhuf ke 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syed. Siapa Nabi Syed? Nabi Syed ini adalah anak dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang pertama diutus sebagai Nabi dan Rasul sekaligus adalah Nabi Syed. Nabi Syed ini adalah putra dari Nabi Adam 5 tahun setelah Qabil membunuh Habil. Kita kan sudah dengar cerita tentang pembunuhan pertama yang dilakukan anak Nabi Adam yang bernama Qabil terhadap saudaranya yang bernama Habil. Dan kita sudah pernah menjelaskan tentang apa yang menjadi penyebab pembunuhan itu terjadi dan seterusnya. Nah, setelah pembunuhan itu terjadi, Qabil kemudian melarikan diri. Nabi Adam itu mengalami kesedihan. Kesedihan itu dalam riwayat disebutkan sampai 5 tahun lamanya. Makanya kalau ada seorang ayah sedih dalam waktu yang panjang karena meninggalnya anaknya itu wajar. Kenapa? Karena Nabi Adam bersedih itu sampai 5 tahun. Anda bayangkan 5 tahun. Sampai kemudian dihibur oleh istrinya Sayyidah Hawa, yang kemudian dari hasil hiburan tersebut lalu kemudian lahirlah seorang putra, yang putra ini menjadi harapan dari Nabi Adam
Karena itu maka Nabi Syed ini diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, dan Nabi Adam mengajarkan kepada Nabi Syed yang hasil-hasil ajaran itu kemudian terrangkum dalam 16 ajaran yang itu kemudian menjadi suhuf. Tapi sampai saat ini suhuf itu tidak kita temukan. Kenapa? Persoalan terkait dengan penjagaan. Karena Allah tidak menjaga suhuf tersebut. Yang dulu juga belum ada satu proyek untuk menjaga manuskrip lama. Manuskrip itu artinya makhtutat, lembaran-lembaran lama. Jadi sulit kita melacak keberadaan dari kitab-kitab suci tersebut. Yang isinya pada dasarnya adalah 3 poin. Yang pertama akidah. Ini wajib. Persoalan akidah itu penting, maka semua agama yang diturunkan atau agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya sampai ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, maka poin penting pertama itu adalah tauhid. Yang disebut dengan akidah. Baru kemudian ibadah. Baru kemudian akhlak. Jadi 3 itu. Maka seorang ulama besar, Mufti Al-Azhar, yang dulu namanya Mahmud Shaltut, beliau itu menulis satu buku namanya Al-Islam, Aqidah wa Syariah. Islam itu berisi tentang akidah dan syariah. Di plus ditambah lagi dengan akhlak. Jadi agama kita itu 3 poin. Akidah, syariah, dan akhlak. Maka pengajian itu seharusnya ke 3 poin itu. Tauhidnya diajarkan, syariahnya, fikihnya diajarkan, dan akhlak salah satunya adalah tasawuf juga diajarkan. Yang isinya itu 16. Yang pertama adalah mengenal Allah. Tauhid. Kedua, kebaikan dan keburukan perlu dikenali, akhlak. Mendengar dan menaati perintah penguasa yang taat kepada Allah, yang diangkat Allah sebagai khalifah di bumi dan menguasakannya untuk memerintah negeri dan hamba-hambanya. Makanya taat kepada ulil amri wajib. Kenapa? Kalau kita enggak patuh sama pemerintah, repot. Sebagai salah satu contoh misalnya mau pergi haji, kita enggak mengakui pemerintahan kita. Anda mau pergi haji pakai apa? Pakai apa, Pak? Nggak mungkin pergi sendiri, diusir oleh Saudi itu. Harus pakai paspor itu. Dan paspornya juga ada tertulis untuk kepentingan haji. Kalau tidak, haji ilegal, Anda diusir itu. Dan tidak bisa kembali lagi sampai berapa tahun itu. Satu. Kedua, Anda nggak percaya dengan pemerintah ini. Meskipun pemerintah ini mungkin nggak sempurna. Tapi kritik kan perlu kita berikan. Misalnya nggak percaya dengan negara ini, misalnya Anda mau kawin di mana? Di mana kawinnya, Pak? Dicatatnya di mana? KUA siapa yang punya? Pemerintah. Karena itu maka suhuf Nabi Syed sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Patuhi. Kenapa? Karena di situ banyak kemaslahatan. Kalau ada pemerintah kita yang melenceng, kritik. Sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun mengkritik Fir'aun. Apa kata Nabi Musa dan Nabi Harun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, katakan kepada Fir'aun itu dengan perkataan qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Bukan dengan keras, dengan lemah lembut. Kira-kira ada enggak pemerintah yang lebih jahat dari Fir'aun? Ada enggak? Ada enggak seorang presiden, pemerintah yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan sekarang? Ada enggak? Enggak ada. Fir'aun saja mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang tertinggi. Menindas orang-orang Bani Israel, dijadikan sebagai budak, membunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Makanya diutus Musa. Tapi pada saat ketika Musa diperintahkan Allah untuk menegur Fir'aun yang jahatnya tingkat tinggi itu,
Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia ingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau lihat ayat ini menyampaikan kritik itu dengan lemah lembut. Dan maksudnya apa? Dengan argumen-argumen, dengan fakta-fakta dan data-data, bukan dengan emosi, apalagi dengan asumsi dan hoax. Jangan. Faktanya ini loh. A, B, C. Itulah Islam. Terserah, setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah saja yang ngatur. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas, melakukan kritik. Tapi patuh kepada pemimpin itu adalah sesuatu yang wajib, mutlak. Meskipun kita diperintah oleh Abdun Habsyi. Kata Nabi, meskipun Anda diperintah oleh seorang budak yang hitam, kalau dia jadi pemimpin Anda, patuhi. Ini luar biasa ajaran Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah berbuat baik kepada orang tua, tentang akhlak dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca ini. Kalau memang ada grup ya, bisa saya kirim, saya share PDF-nya supaya bisa dilihat kembali. Ini ada grupnya nggak Bang Haji? Nggak ada ya? Ada grup masjid. Komunitas nggak ada ya? Kalau ada bagus tuh. Jadi informasi-informasi dan bisa di-share sesuatu. Kalau dibacakan habis waktunya. Tapi intinya adalah suhub Nabi Syed mengandung 3 poin. Akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, suhub Ibrahim. Suhub Ibrahim itu diturunkan oleh Allah pada awal malam bulan Ramadan. Jadi hampir semua kitab-kitab suci itu diturunkan itu di bulan Ramadan. Di awal bulan Ramadan, suhub Ibrahim diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa isinya? Isinya nggak ada aturan hukum. Isinya itu lebih kepada al-mawa'iz, mau'idhah. Lebih kepada nasihat-nasihat terkait dengan akhlak. Tapi aturan-aturan hukum itu tidak disebutkan di dalam suhub Ibrahim. Mana ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang terdapat dalam suhub yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Disebutkan dalam Al-Quran itu. Beberapa ajarannya. Karena kita nggak bisa temukan lembaran teks dari suhub Ibrahim sampai sekarang. Nggak tahu kalau nanti yang akan datang. Orang bisa mencari penelitian arkeologi kan? Kita nggak tahu. Tapi sampai saat ini suhub Ibrahim itu belum ditemukan dalam bentuk fisiknya, materialnya. Tetapi ajaran-ajaran Nabi Ibrahim dalam suhub itu disebutkan Allah dalam Al-Quran sebagian. Apa? Surat Al-A'la yang kita sering baca. Kata Allah, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ajaran suhub Ibrahim itu adalah tentang akhlak nasihat. Apa? Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang menyucikan dirinya. Menyucikan diri itu bisa menyucikan hatinya, bisa mengeluarkan hartanya dengan zakat. Tazakka. Maka orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzakki. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih fasalla, dia ingat Allah lalu dia salat. Bal tu'sirunal hayata dunya, tapi kata Allah, engkau malah lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Berarti ajarannya tentang mau'izah, nasihat. Inna hadza lafis suhufil ula, semua ini, ajaran ini ada dalam suhub yang pertama, termasuk Nabi Syed, termasuk Nabi Idris. Suhufi Ibrahim wa Musa, termasuk suhub Ibrahim dan suhub
Musa. Berarti ada ajaran yang diabadikan. Itu satu. Yang kedua, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Najm ayat 36-39, itu ada ajaran Nabi Ibrahim dalam suhuf. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ini ajaran Nabi Ibrahim. Diabadikan. Tapi enggak semuanya. Kata Allah, apakah tidak disampaikan di dalam suhuf Musa? Begitu pula suhuf Ibrahim alladzi waffa, yang telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Nabi Ibrahim itu pernah dipuji oleh orang sebagai orang yang dermawan, karena beliau ini selalu mengorbankan banyak unta sapinya untuk dibagikan kepada orang lain. Sampai dipuji. Malaikat pun memuji Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Halim. Orang yang dermawan, hatinya lembut. Ngajak orang makan bersama. Kalau tidak ketemu orang untuk makan siang, maka dia nggak akan makan, dicari orang tuh. Kita kan nggak begitu. Kalau makan sendiri-sendiri. Kalau ngajak orang bayar sendiri-sendiri. BS-BS. Nabi Ibrahim ngajak orang. Karena dia hatinya lembut, dermawan. Sampai kemudian dipuji. Apa kata Nabi Ibrahim? Seandainya saya diberikan anak, saya akan korbankan. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Akhirnya Allah berikan anak melalui Siti Hajar. Namanya Ismail. Mana janjimu ya Ibrahim? Kau akan korbankan anakmu untukku. Buktikan imanmu, buktikan cintamu kepadaku. Akhirnya melalui mimpi kan. Sampai mimpinya berkali-kali, berarti ini bukan mimpi bunga tidur, ini mimpi ada pesan nih. Tapi apakah Nabi Ibrahim kemudian mengingkari janjinya? Tidak dilaksanakan. Maka disebut alladzi waffa, yang telah memenuhi janjinya. Apa ajaran dari suhuf Musa dan suhuf Ibrahim? Yang pertama, alla taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Kalau ajaran agama Nasrani itu menanggung dosa Nabi Adam. Dikeluarkan dari surga, maka dosanya sampai ke mereka. Perlu ditebus. Maka ada penebusan itu dengan disalibnya Yesus Kristus. Yang konsep ini nggak ada di dalam ajaran Nabi Isa. Ini dibuat oleh orang yang memang tujuannya ingin ngaco aja di dalam Kristen. Namanya Paulus. Di dalam Bani Israel nggak diterima ini. Tapi ini dibuat bukan untuk orang-orang Bani Israel, tapi untuk orang lain. Makanya ajaran Paulus menyebarlah di Eropa. Eropanya Kristen. Apa yang disembah? 3 Tuhan. Tapi di Bani Israel ditolak tuh. Nah, maka yang menjadi penyebab persoalan besar di dalam agama Kristen itu adalah Paulus. Yang membuat konsep Trinitas, yang menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, dan seterusnya. Itu Paulus. Yang kedua ajarannya adalah wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia itu hanya mendapatkan apa yang dia usahakan. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, beramal soleh. Enggak mengandalkan orang tua kita, mengandalkan nenek moyang kita. Itu enggak ada bermanfaat sama sekali. Makanya nasab tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah amal soleh. Anda mau membanggakan apa? Nanti di hadapan Allah, mana amalmu? Mana amal solehmu? Itu yang penting. Dan ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Masing-masing mengandalkan amalannya untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya mana yang lebih hebat nasabnya, Nabi Muhammad dong. Itu nasabnya luar biasa. Sampai ke Nabi Ibrahim tuh. Kalau kita baca Barzanji tuh, pasal kedua, wa ba'du fa aqulu wa sayyidina Muhammad dan seterusnya, itu kan bicara nasab tuh.
Itu nasabnya luar biasa, orang-orang soleh semua yang gak pernah melakukan kemaksiatan. Apakah Nabi bangga? Enggak. Nabi mengatakan, saya adalah penghulu para pimpinan anak cucu Adam nanti. Wala fakhar, tidak ada kebanggaan sama sekali. Artinya apa? Semua manusia itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah melalui amal-amal perbuatan. Makanya beramal, Pak. Dari sekarang beramal, investasi akhirat. Kenapa? Karena semua manusia itu nanti hanya mendapatkan sesuatu sesuai dengan amal solehnya. Itu suhuf Ibrahim. Yang isinya adalah nasihat-nasihat. Tidak ada yang berisi tentang aturan-aturan hukum. Yang berikutnya yang perlu kita imani, Taurat. Kata Taurat itu diambil dari bahasa yang artinya adalah aturan. Kalau Taurat banyak aturan-aturannya. Kalau suhuf Ibrahim banyak nasihat-nasihatnya. Di dalam kitab Taurat itu tergandung 3, akidah, syariah, dan akhlak. Itu Taurat. Dan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, karena banyak sekali peristiwa yang terjadi kepada Bani Israel, maka banyak disebutkan di kitab istilah Taurat dan istilah Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi yang paling banyak disebutkan Allah dalam Al-Quran. Bukan Nabi Muhammad SAW, bukan. Tapi Nabi Musa. Tapi tidak ada satu surat yang namanya Nabi Musa. Yang ada Muhammad, Ibrahim, Yunus, Hud, itu ada. Tapi perjuangan yang paling berat yang dihadapi oleh para nabi antaranya adalah Nabi Musa. Kenapa? Karena yang dihadapi orang yang keras kepala itu. Kepala batu. Bani Israel. Yang kepala batunya sampai sekarang nggak hilang tuh, Pak. Yahudi. Hilang nggak sampai sekarang? Nggak hilang. Pertama, sifat hasadnya tinggi. Sombongnya luar biasa. Zalimnya tingkat tinggi. Itu mereka. Dan itulah penyakit-penyakit hati yang membuat hati mereka tertutup. Dari dulu sampai dari zaman Nabi Musa sampai sekarang seperti itu. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW ada orang-orang Yahudi itu suka melanggar janji. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi di Madinah, plus dengan kitab Taurat yang mereka imani itu disebutkan sampai sebanyak 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini menandakan bahwa kitab Taurat ini adalah satu kitab yang penting untuk kita pahami. Diturunkan itu pada malam ke-6 bulan Ramadan. Jadi suhuf Ibrahim diturunkan malam pertama bulan Ramadan, sementara kitab Taurat diturunkan malam ke-6 di bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan itu memang bulan di mana diturunkannya kitab suci. Nanti Al-Quran diturunkan kapan? Kapan Al-Quran turunkan? Bulan Ramadan, Pak. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan tuh. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Al-Qasas 43. Walaqad ataina, lam dan qad itu huruf taukid tuh kalau kita belajar nahwu. Di sini digunakan 2 huruf taukid, bukan cuma satu. Kalau satu qad, tapi pakai laqad. Artinya ini serius, informasi ini serius. Kata Allah, sungguh aku benar-benar telah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, Taurat. Min ba'di ma ahlaknal qurunal ula, setelah kami menghancurkan generasi pertama, Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kan ditenggelamkan dengan pasukannya itu. Setelah ditenggelamkan, Nabi Musa nanti diperintahkan Allah untuk menghadap Allah di Bukit Tur Sina. Selama di Bukit Tur Sina, Nabi Musa itu puasa arba'ina yauman, 40 hari. Maka banyak tarekat-tarekat yang menjadikan hari 40 itu sebagai tirakat puasa untuk penyempurnaan jiwa. Tirakat namanya, tarekat. Berpuasa 40 hari itu. Kenapa?
untuk menerima sesuatu yang penting harus bersih. Nggak boleh kotor. Maka salah satu untuk bisa membersihkan hati adalah dengan puasa. Nah, pada saat di Bukit Tursina itulah turun namanya perjanjian, 10 Commandment, 10 perjanjian Tuhan dengan Bani Israel yang disebutkan dalam kitab Taurat. Yang kitab itu dalam perjalanannya mengalami tahrif. Udah diubah-ubah itu. Nanti kita bicarakan apa yang diubah. Tetapi ajaran 10 itu dikembalikan lagi oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 itu berisi tentang pesan di mana Allah membuat perjanjian dengan Bani Israel. Qul, kata Allah, katakan, ta'alau, mari, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku membacakan apa yang Tuhanmu haramkan buat kalian. Kepada Bani Israel. Ini ayat Quran ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh bilang kepada Bani Israel, Yahudi yang ada di Madinah, ta'alau, mari, saya bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Tuhan kalian. Di dalam Taurat, tapi diulang kembali dalam Al-Quran. Kenapa? Karena pesannya sama. Pesan moralnya sama. Apa? Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah. Karena yang dilakukan oleh orang Yahudi Madinah menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Wala taqtulu audadakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena alasan miskin, persoalan kemiskin. Sekarang banyak karena persoalan miskin orang bunuh diri kan? Ini udah dikritik oleh Allah dalam Al-Qur'an. Karena alasan pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online, satu keluarga mati. Dibunuh anaknya, anak istri kemudian suami dan istrinya bunuh diri. Dan banyak cerita-cerita. Padahal itu sudah dikritik Allah dalam kitab Taurat, dalam kitab Al-Quran. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, bukan kalian. Kalian tugasnya cuma kerja aja. Mencari rezeki. Soal berapa rezekinya, itu urusan kami, kata Allah. Makanya kita kalau kerja, Pak, jangan berpikir gaji kita berapa. Kerja aja. Soal gaji urusan Allah. Boleh jadi dikasih uang gajinya besar, belum tentu membuat Anda puas. Banyak contohnya. Uangnya sudah miliaran masih korupsi. Banyak nggak contohnya? Banyak, Pak. Semakin banyak uangnya semakin kurang. Kenapa? Alhaakumut takatsur tuh. Bermega-megaan membuat kalian binasa. Terus disebutkan lagi. Siapa itu yang disebut dengan orang-orang yang namanya humazah, alladzi jama'ama law wa'addada. Orang yang mengumpulkan duit, harta, dia hitung-hitung tuh. Kalau dihitung-hitung tuh harta, merasa kurang. Makanya kalau dihitung tuh Pak, waduh, baru 1 juta nih. Baru 1 juta. Berarti ada keinginan untuk menambah. Dikasih lagi rezeki 10 juta. Oh, baru 10 juta. Jangan bilang baru, Pak. Alhamdulillah sudah dapat 10 juta. Jangan baru 10 juta. Kalau baru 10 juta berarti masih kurang tuh. Harus diubah persepsi. Apa yang diberikan oleh Allah, syukuri aja. Itu nikmat rezeki. Makanya Islam ngajari konsep syukur dan qanaah. Supaya Anda jangan tersesat dalam kehidupan ini. Kalau enggak, penjara. Korupsi, penjara. Kabur ke sana kemari, menghindar. Gelisah enggak, Pak? Gelisah. Kasus-kasus yang kita lihat kan begitu. Gelisah hidupnya. Jangan anggap mereka itu enak, tenang. Gelisah. Kemana-mana dia takut dikenali si A ini. Karena dia kabur kan. Rubahlah parasnya menjadi operasi plastik supaya beda. Dulu ada namanya Edi Tansil, Pak. Pernah dengar? Iya. Sampai sekarang nggak ketahuan mana orangnya itu. Tapi dia hidupnya gelisah. Kita nggak tahu juga. Apakah sudah operasi plastik? Saya nggak tahu juga kan. Mungkin yang generasi-generasi strawberry ya, ada di generasi strawberry itu. Mungkin nggak kenal tuh namanya Edi Tansil. Tapi kalau generasi 60-an, 70-an yang lahir, pasti pernah dengar. Itu kan heboh tuh, Edi Tansil. Nah, artinya apa? Al-Quran itu
mengulang kembali apa yang ada dalam Taurat yang itu pada dasarnya ajarannya sama. Karena berasal dari sumber yang sama. Nah, apa yang terjadi kepada kitab Taurat? Kita ini beriman kepada Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Bukan Taurat yang sekarang. Itu perlu dipahami, Pak. Yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa kita imani. Tapi yang sekarang tawakuf. Enggak komentar. Kenapa? Nabi suruh begitu. Kata Nabi, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan benarkan ahlul kitab termasuk kitabnya, jangan juga dustakan. Tawakuf aja, no comment. Enggak ada komentar. Kenapa? Bisa jadi kalau kita dustakan itu ayat-ayat Allah. Kita nggak tahu. Tetapi secara umum kita percaya bahwa Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah firman Allah dan kita imani. Karena yang sekarang itu sudah mengalami tahrif. Yuharrifunal kalima am mawadi. Kata Allah, mereka itu mengubah-ubah, tahrif dari yang seharusnya. Maka kata Ibnu Hazm, seorang ulama, mazhabnya Zahiri. Tapi mazhab Zahiri sudah tidak ada lagi di dalam masyarakat Muslim di dunia. Karena namanya mazhab Zahiri itu berpegang pada literal nas. Jadi lahirnya nas. Saya berikan contoh. Kenapa dia hilang? Karena sudah tidak sesuai dengan logika. Tidak sesuai dengan, tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Ini salah satu fikihnya Az-Zahiri yang ditolak sampai saat ini adalah terkait dengan melamar perempuan, khitbah. Saya berikan contoh. Kalau dalam mazhab Zahiri, supaya tidak dirugikan laki-laki, maka ketika seorang laki-laki melamar perempuan, perempuan itu harus telanjang bulat, Pak, untuk dilihat. Kalau Bapak senang tuh pakai mazhab Zahiri. Yakin saya. Tetapi pada masa sekarang udah nggak relevan. Pertama terkait dengan hak asasi manusia. Kedua terkait dengan persoalan kewibawaan perempuan. Kenapa? Bayangkan kalau seandainya ini jadi fikih sampai saat ini dipakai. Ketika seorang melamar, nggak jadi, Pak. Apa yang terjadi buat perempuan? Aib, Pak. Nggak jadi. Pas dia lihat ternyata ada panoknya 4 di sini. Nggak jadilah. Akhirnya aibnya itu bisa tersebar. Ketika ada orang ingin ngelamar, dia bilang, jangan, dia punya panok 4 itu. Kan nggak jadi dikawini, kan. Kasihan itu. Makanya mazhab Zahir itu mulai hilang. Sementara pendapat ulama kita, kalau melamar yang bisa dilihat adalah sesuatu yang secara adat bisa dilihat. Apa? Misalnya, mazhab Syafi'i. Apa? Telapak tangan dan muka. Kalau mazhab Hambali, malah, kalau mazhab Hanafi, sampai kaki boleh. Kaki, mata kaki, tangan dan muka. Itu yang lebih etis, Pak. Tapi kalau mazhab Zahiri, nggak etis tuh. Banyak hal-hal yang terjadi nanti. Kata Ibnu Hazm yang merupakan murid dari Daud al-Zahiri, pendiri mazhab Zahiri, dia mengatakan kitab Taurat itu sudah diubah semua isinya. Jadi seluruhnya. Tapi kata Ibnu Taimiyah yang menjadi tokoh rujukan orang-orang Salafi itu mengatakan cuma sebagian aja yang diubah. Sebagian masih tetap orisinil ajaran Taurat. Cuma kita nggak tahu mana yang orisinil. Karena Allah sendiri tidak menjaga Taurat. Kalau tidak dijaga kitab Taurat, yang jaga adalah umatnya, hambanya. Tapi hambanya modelnya begitu tuh, para pendeta-pendeta dari orang-orang Yahudi seperti itu. Maka terjadilah yang disebut dengan perubahan-perubahan. Contoh, saya berikan contoh. Kitab Taurat itu kan ada 5 kitab. Ada yang namanya yang disebut dengan kitab Kejadian, Genesis, disebut dengan Takwin kalau bahasa Arabnya. Ada yang disebut dengan kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Itu ada 5. Yang ini nanti diambil orang Kristen namanya Perjanjian Lama. Kalau Injil atau Bible, saya bilang Injil ya, Bible itu Perjanjian Baru. Itu lain tuh nanti, Nabi Isa. Ini Nabi Musa disebut dengan Perjanjian Lama. Itu mereka punya. Itu isinya tadi 5. Kejadian, Takwin, kedua Keluaran, Al-Khuruj, Exodus, dalam bahasa Inggrisnya.
Yang ketiga adalah imamat. Yang keempat bilangan. Yang kelima ulangan. Jadi ada ulangan juga di sana ya. Kalau kita ujian ya. Nah, yang diubah ini yang disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ini disebutkan ini. Di dalam kitab Kejadian itu diceritakan tentang tamu Nabi Ibrahim. Jadi datang tamu kepada Nabi Ibrahim, beritahu kepada Sarah tentang kelahiran seorang putra namanya Ishak. Sarah tertawa ketika diberitahu kalau dia akan mengandung, padahal usianya itu sudah merupakan usia yang mustahil bagi perempuan untuk mengandung. Karena dia tertawa, ditegur oleh Tuhan. Kenapa kamu tertawa? Aku tidak tertawa, kata Sarah. Kata Sarah, membela dirinya. Itu disebutkan dalam kitab Kejadian tuh, kitab Taurat. Tapi Al-Quran kritik tuh. Al-Quran punya cerita. Makanya Quran itu nanti tugasnya adalah muhaiminan alaih. Mengkritik sesuatu yang nggak benar itu nanti diluruskan dalam Quran. Apa kata Al-Quran? Di dalam Al-Quran, wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat wa basyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dalam Al-Quran itu Sarah hanya tersenyum sebelum mendapat kabar gembira dari malaikat. Jadi di sana disebutkan sebelum dapat kabar gembira Siti Sarah tersenyum. Kenapa? Karena Siti Sarah kan dengar perkataan malaikat kepada Nabi Ibrahim. Berarti dia belum dapat kabar. Tersenyum dia. Nah, di sini disebutkan bukan tertawa terbahak-bahak tetapi tersenyum. Berarti ada tahrif. Yang kedua, di dalam kitab Kejadian tuh, kitab Taurat ini warna kuning sana. Itu ada cerita saat malaikat datang untuk menghancurkan negeri Sodom, Gomorrah, negerinya Nabi Lut. Malaikat datang ke Nabi Ibrahim dulu. Berarti Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hidupnya satu masa. Datang kepada Nabi Ibrahim, dia beritahu dia akan datang kepada Nabi Lut untuk menghancur kaum Nabi Lut. Sampai Nabi Ibrahim itu muncul sifat halimnya itu, kasihan. Nah, karena malaikat itu tidak memperlihatkan diri sebagai malaikat, tapi sebagai manusia, sebagaimana Nabi Ibrahim punya karakter, setiap tamu yang datang ke rumahnya pantang pulang tanpa makan. Itu Nabi Ibrahim. Kita juga harus begitu, Pak. Kalau ada tamu ke rumah kita, jangan pulang kalau belum makan siang, makan malam, sebagainya. Itu baru hebat. Ngikutin tradisi dari Nabi Ibrahim. Kalau kita enggak, terus pulang duluan. Pulang. Nah, malaikat datang ke Nabi Ibrahim disuguhi makanan anak sapi, malaikat makan. Nah, kata malaikat memakannya itu dikritik. Dalam Al-Quran, malaikat tidak memakannya karena malaikat enggak makan. Itu. Mana ayatnya tuh? Surat Hud ayat 70. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa ujasa minhum khifa. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka, malaikat itu la tasilu ilaihi tidak sampai ke makanan, maksudnya tidak memakannya, tidak mengambil makanan itu nakirahum wa ujasa minhum khifa. Nabi Ibrahim pun menjadi takut. Jangan-jangan bukan orang ini. Takut dia. Nah, di sini disimpulkan berarti malaikat tidak makan dan memang malaikat nggak mungkin makan. Malaikat la ya'kul wa la yashrab, tidak makan, tidak minum, wa la yanam, tidak tidur. Malaikat itu yusabbihu kulla yaum. Malaikat itu bertasbih setiap hari, setiap saat. Itu malaikat. Dan yang terakhir adalah yang diubah, yang ini menjadi kritikan di dalam masyarakat Arab zaman Nabi kepada orang-orang Yahudi terhadap nenek moyang mereka adalah sifat Nabi yang disebutkan dalam Taurat itu disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Pada dalam kitab Taurat, kitab Injil disebutkan. Makanya di dalam Al-Quran dikritik tuh. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu, kata Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, mereka kenal itu Nabi Muhammad SAW, ciri-cirinya,
seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kenapa mereka menolak Nabi Muhammad sebagai nabi? Hasadan min indi anfusihim, kata Allah. Di dalam diri mereka ada sifat hasad, iri hati dan dengki. Mereka nggak mau yang menjadi nabi terakhir adalah orang dari keturunan Ismail, bukan Ishak. Yang dari Ishak aja mereka banyak bunuh. Siapa? Nabi-nabi hampir 71 hari mereka bunuh sampai 70 nabi, Pak. Kenapa? Krisis nabi akhirnya. Makanya diutus terus itu untuk menyadarkan orang-orang Bani Israel. Sampai Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa pun mau dibunuh. Menurut mereka Nabi Isa terbunuh. Menurut Islam Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit ketujuh yang insya Allah nanti di akhir zaman dia akan turun untuk membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa akan ikut ke dalam barisan umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Kalau Nabi Isa udah turun, Pak, udah akhir zaman itu. Tapi kita insya Allah nggak akan temu. Kenapa? Ya mungkin besok satu hari udah ada satu yang meninggal. Hari kedua ada lagi satu. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, bagaimana dengan Injil, Zabur? Setelah Taurat, Zabur. Kitab Zabur ini isinya bukan hukum. Makanya Nabi Daud dalam persoalan hukum pakai kitab Taurat. Jadi perlu dipahami nih, Pak. Jadi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu jadi pedoman sampai zaman Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak meninggalkan Taurat, dia pakai Taurat. Nanti pas zaman Nabi Muhammad SAW semuanya itu tertutup. Yang dipakai adalah Al-Quran. Jadi Nabi Musa dikirimkan Taurat, itu semua nabi-nabi, sampai 70.000 nabi antara Nabi Musa dan Nabi Isa, itu jaraknya itu 70.000 nabi diutus oleh Allah. Semuanya menggunakan apa? Kitab Taurat, termasuk Nabi Daud. Tapi Nabi Daud diturunkan kepadanya Zabur. Apa itu Zabur? Zabur itu isinya adalah tentang nasihat-nasihat, zikir-zikir dan hikmah. Itu Zabur. Jadi bukan hukum. Dan Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Setelah Nabi Daud membunuh Jalut. Kan ceritanya gitu. Ada seorang raja namanya Tolut. Tolut ini diharapkan memang oleh orang-orang Bani Israel. Tapi pada saat Tolut itu dipilih oleh Allah, Bani Israel menolak. Kenapa dia yang jadi raja? Dia kan bukan orang kaya. Dia bukan orang bangsawan. Kenapa dia? Kata Bani Israel kepada nabinya yang bernama, saya lupa namanya. Kalau tidak salah Nabi Daniel atau Nabi siapa itu. Kenapa Tolut yang jadi raja? Kata Allah, dia telah diberikan bastosan fil ilmi, diberikan keluasan dalam ilmu dan kekuatan dalam tubuh. Tolut. Nah, Tolut punya musuh. Namanya siapa? Jalut. Yang di dalam tradisi barat disebut dengan Goliat. Goliat ini kan ada grup musik namanya Goliat kan? Ada nggak? Ada. Itu dari Jalut itu. Kenapa diambil Goliat tuh? Padahal Jalut itu kan jahat. Jalut itu seperti raksasa besar. Tidak ada yang mampu bisa mengalahkan dia. Sampai banyak pengikut pasukan Tolut mengundurkan diri, nggak berani menghadap. Di dalam Quran disebutkan surah Al-Baqarah. Di juz ketiga kalau nggak salah. Nah, disitulah muncul anak muda namanya Daud. Dengan menggunakan ketapelnya dia bisa menjatuhkan Jalut. Nah, setelah Daud membunuh Jalut, baru kemudian diangkat sebagai nabi, lalu kemudian diturunkanlah kitab Zabur kepada Nabi Daud. Yang itu isinya tentang zikir dan hikmah atau nasihat-nasihat. Wa ataina Dauda Zabur. Disebutkan Allah jelas dalam Al-Quran, kami berikan kepada Daud Zabur. Berarti Zabur ini disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Terdapat 150 nyanyian. Maka Nabi Daud kalau dia bernyanyi, bersenandung, bertasbih. Itu kata Allah, gunung-gunung, burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Kenapa? Suaranya indah. Suaranya begitu indah sampai gunung-gunung ikut bertasbih dan burung-burung bertasbih bersama Nabi Daud.
Nah, di antara sahabat Nabi yang diberikan suara seperti suaranya Nabi Daud itu Abu Musa al-Asy'ari. Laqad utiya mizmaran min mazamiri Daud. Kata Nabi, dia telah diberikan satu suara seperti suara indahnya Nabi Daud ketika bersenandung, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu ajaran dari kitab Zabur yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan ini informasinya sedikit aja. Apa? Dalam surat Al-Anbiya itu. Ayat 105, Al-Anbiya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri, sungguh kami telah menetapkan dalam kitab Zabur, min ba'di dzikri, setelah kitab Az-Zikr ya, annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Itu salah satu yang disebutkan Allah terkait dengan persoalan apa sih ajaran yang ada dalam kitab Zabur. Informasinya cuma satu. Saya cari-cari di Al-Quran, ada nggak sih yang lain? Ternyata cuma satu aja. Tetapi di dalam riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi memang disebutkan bahwa di dalam kitab Zabur itu terdapat 150 nyanyian yang di dalamnya itu mencakup tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhan Adam, pengampunan dosa, sukacita, kemenangan menghadapi musuh Allah seperti menghadapi Jalut, kemuliaan Allah, hukuman Allah, hingga kehadiran Nabi Muhammad SAW. Jadi berita tentang kehadiran Nabi itu sudah di-spill ya. Apa spill itu? Spill itu kalau kita mau beli barang Pak di Shopee, kan ada live streaming tuh. Jelasin tuh. Kita bilang, spill dong. Apa tuh spill? Hah? Dijelasin dong secara detail tuh poin-poinnya, itu maksudnya gitu. Nah itu di-spill oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma satu ayat aja nih ajaran. Apa? Bahwa bumi itu hanya diwariskan buat orang-orang yang soleh. Itu Zabur. Ini udah jam berapa ini? 5.42. Berarti kita nggak sampai selesai Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Kita masuk ke Injil. Nanti untuk Al-Quran kita akan jelaskan secara terpisah. Nah Injil ini diturunkan pada malam ke-13 bulan Ramadan. Berarti kalau disimpulkan, memang di bulan Ramadan semua. Bulan turunnya kitab suci itu di bulan Ramadan. Dan kitab Injil itu awal mulanya menggunakan bahasa Suryani. Atau bahasa Aramia. Aram. Tetapi ditulis kitab Injil yang pertama itu dengan bahasa Yunani. Berarti ditulis bukan oleh Nabi Isa. Oleh orang-orang setelah itu. Berarti banyak di situ terjadi pemalsuan. Banyak terjadi perubahan.